Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes mellitus? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Diabetes mellitus tidak hanya terjadi pada usia dewasa, tetapi bisa juga terjadi pada anak-anak dan remaja. Bahkan, saat ini terjadi peningkatan prevalensi diabetes anak dan remaja di beberapa negara. Pada tahun 2017, IDF melaporkan bahwa prevalensi diabetes pada anak-anak dan remaja di Amerika tahun 2015 sebanyak 7,2% dari total penduduk. Sedangkan di Indonesia, penderita diabetes mellitus dengan kategori usia 15-24 tahun berjumlah sebanyak 159.014 orang. Kemudian pada faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 dibagi menjadi 3 kategori, yaitu faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, faktor risiko yang bisa dimodifikasi, dan faktor risiko lain. Pada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, meliputi ras dan etnik, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus tipe 2, dan riwayat lahir dengan berat badan rendah, yaitu kurang dari 2,5 kg. Pada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, meliputi berat badan berlebih atau obesitas, IMT 23 kg per meter persegi, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dengan kadar lebih besar dari 140/90. Dislipidemia, kadar HDL kurang dari 35 mg per dl, atau trigliserida lebih dari 250 mg per dl, diet yang tidak sehat, yaitu diet tinggi glukosa dan rendah serat, akan menyebabkan meningkatnya resiko intoleransi glukosa, pradiabetes dan DM tipe 2. Faktor lainnya yaitu pasien sindrom metabolik yang memiliki riwayat toleransi glukosa terganggu, yaitu di saat kadar gula darah setelah makan lebih tinggi dari normal, atau gula darah puasa terganggu yaitu kadar gula darah puasa lebih tinggi dari normal. Kemudian pasien yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan penyakit jantung koroner. Diabetes mellitus pada anak-anak dan remaja dibagi menjadi 3 tipe, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes monogenik. Pada diabetes tipe 1 terjadi karena kerusakan sel beta pankreas sehingga kadar insulin menjadi rendah. Tipe ini merupakan kasus yang paling umum terjadi di kalangan anak-anak dan remaja dengan prevalensi lebih dari 90%. Autoimun dan genetik menjadi faktor utama penyebab terjadinya diabetes mellitus tipe 1. Sementara itu, diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena resistensi insulin. Faktor utama penyebabnya adalah gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Kemudian, diabetes monogenik termasuk kasus yang jarang terjadi, yaitu berkisar antara 1-6% pada anak-anak. Karakteristik dari diabetes monogenik yaitu adanya satu atau lebih kecacatan pada satu gen yang terlibat dalam perkembangan sel beta pankreas yang umumnya diwariskan secara genetik. Berdasarkan panduan dari The American Academy of Pediatrics Guideline dan The ADA Consensus Report, tujuan ideal dari pengobatan diabetes tipe 2 pada anak muda adalah mengontrol glikemik untuk mengurangi risiko komplikasi akut dan kronis, yaitu menurunkan tekanan darah sistolik dan kolesterol total, dan meningkatkan HDL. Terapi lebih memprioritaskan pada modifikasi gaya hidup dan dapat ditambah terapi obat bila belum memadai. Modifikasi gaya hidup meliputi aktivitas aerobik, maupun dikombinasikan dengan diet. Untuk terapi obatnya dapat menggunakan metformin, glibenclamid, kombinasi metformin dengan rosiglitazone, maupun insulin. Setelah dilakukan treatment, perlu dilakukan langkah monitoring pada penderita diabetes mellitus. Monitoring bertujuan untuk pemantauan kondisi diabetes mellitus agar mencapai target kontrol gula darah yang optimal serta mencegah resiko komplikasi akut berupa hipoglikemia. Monitoring diabetes pada anak dan remaja dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemantauan glukosa darah mandiri. Pemantauan ini berbeda pada setiap individu, setidaknya diperlukan pemantauan mandiri 4-6 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari, setiap kali sebelum makan, 2 jam setelah makan, dan malam hari. Yang kedua adalah pemeriksaan keton. Pemeriksaan keton darah dinilai lebih baik daripada keton urin. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan HbA1c. HbA1c mencerminkan kondisi glukosa darah selama 8-12 minggu. HbA1c harus dipantau setidaknya 4-6 kali per tahun pada anak, dan 3-4 kali per tahun pada remaja dengan target adalah kurang dari 7,5%.
Bagaimana sih cara mencegah diabetes pada anak dan remaja? Pencegahan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan pengandalian faktor perilaku, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama adalah dengan diet. Diet yang dianjurkan adalah diet rendah kalori dan rendah lemak. Kedua adalah dengan aktif berolahraga. Yang selanjutnya adalah menjaga pola makan. Makanan yang disarankan adalah makanan yang rendah kalori dan rendah lemak, seperti makanan berserat tinggi, biji-bijian, kacang-kacangan, buah, dan sayuran. Berikutnya adalah mengurangi serta membatasi makanan dan minuman yang manis. Dan yang terakhir, jangan lupa memperbanyak aktivitas fisik.